Seringkali Tuhan kami beraktivitas itu tiada berarti apa-apa tanpa mengingat Engkau. Dalam setiap segi kehidupan kami percaya bahwa setiap hari kami butuh Engkau. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau. Karena bagi kami segala sesuatu yang di dunia ini fana, tetapi Engkau adalah kekal dan hidup. Karena itu kami akan terus mengejar kehidupan itu, karena kami tidak mau hidup dalam gelap, binasa, dan tidak punya arti apa-apa. Kami mau selalu mendekat kepadamu, membaca firman-Mu, melakukannya dan memberitakan dan menceritakan Engkau kepada dunia, bahwa Engkau telah benar-benar ada dalam dunia ini. Engkau pernah datang dan merendahkan diri sama seperti manusia, sehingga kami dapat mengenal melalui Engkau, ya Yesus Kristus, siapa pencipta, siapa yang telah membuat segala sesuatu ada. Sehingga dengan terang ilahi-Mu kami dapat mengerti, dengan kuasa Roh Kudus kami juga memahami bahwa Tuhan pencipta datang ke dalam dunia semata-mata karena kasih, karena Dia ingin mewujudkan cintanya kepada dunia ini, kepada manusia yang telah diberinya kasih karunia, yaitu nafas dan rohnya yang selalu ada dalam kita, orang-orang yang sungguh benar-benar mencari dan percaya kepadanya. Dia adalah hidup, Dia adalah sumber, Dia adalah segala sesuatu, energi, ataupun apa itu namanya, segala sesuatu karena Dia. Karena Dia segala sesuatu ada, dan karena Dia pula kemuliaan segala sesuatu kembali kepadanya. Itulah sesungguhnya kasih karunia yang boleh kami nikmati setiap hari, yaitu pengampunan dari semua pertobatan kami. Kami tahu kami tidak sempurna, karena itu kami butuh Tuhan setiap hari, setiap waktu, dan ingin menyatu dengan-Mu selama-lamanya. Kami tidak perlu validasi manusia, kami tidak perlu pujian manusia, yang kami perlu hanya Tuhan. Karena bagi kami hidup di dalam Tuhan itu indah. Tuhan adalah segalanya bagi kami. Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang nampak. Manusia sering melihat apa yang nampak dan tidak mau memandang ke dalam diri. Bahkan ke dalam dirinya sendiri tidak mau berkaca, sering memandang rendah orang lain. Karena apa yang di dunia ini semuanya ngengat dan karat, tetapi harta terbesar yang kami kejar itu adalah Engkau Sang Firman. Karena Engkau lebih dari apapun yang bisa dipandang manusia kepada kami. Engkau adalah segalanya yang memberikan kami kesejahteraan, kedamaian, cinta kasih-Mu. Dan Engkau menyediakan rumah bagi kami orang-orang percaya, sehingga kami tetap percaya bahwa kami akan punya tempat di hati-Mu, punya tempat di surga, punya kerajaan bersama Engkau. Dan kami semua boleh hidup dalam terang ilahi-Mu yang adalah Engkau sendiri. Karena Engkau adalah terang itu, karena kami yang hidup di kota kudus itu diterangi oleh cahaya-Mu. Karena Engkau terang, maka kami semua anak-anak terang-Mu. Berkuasalah selalu atas hidup kami ya Bapa, agar kami membawa semua jiwa-jiwa, membawa umat manusia ke hadapan-Mu untuk mengenal Engkau, baik secara pribadi ataupun Tuhan sendiri yang melawat mereka. Karena Tuhan tahu hati manusia seperti apa. Tuhan menyelamatkan, Tuhan mengasihi, mengampuni, Tuhan masih membukakan pintu, dan selama pintu itu masih terbuka, kasih karunia itu masih ada. Dan Tuhan terima kasih, kami semakin hari semakin diperbaharui, semakin mengerti hikmat dan mengerti kasih karunia itu, sehingga kami akan terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada dunia, memberitakan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh dunia ini. Amin. Ya Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku dan firman-Mu saat ini yang mau kita baca dari Amsal pasal 16. Dengan perikop yang sama ya, dari judul-judul yang pasal 10, yaitu kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Kita sudah sampai ke Amsal 16 yang berbunyi demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman.
Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan lain menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya. Kita ulang, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan jadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan daripada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat, siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman, mengerti hikmat, dan juga dapat melakukan firman itu setiap hari dalam hidupnya. Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga, karena setiap hari yang kami baca adalah pelajaran dan hikmat yang Kau ajarkan kepada kami melalui hikmat daripada Salomo, dan juga belajar daripada Raja Daud dan nabi-nabi zaman dahulu yang benar-benar teguh dan kuat pendirian dalam Tuhan, sehingga tiap jalan-jalan kami diterangi dengan terang-Mu, dan hikmat daripada firman-Mu untuk kami dapat lakukan setiap hari. Karena setiap detik dalam hidup kami, Tuhan punya rencana yang indah. Mengerti memahami hikmat adalah lebih daripada segala hal yang kami baca hari ini. Bahwa hikmat itu melebihi segala hal yang ada di dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, firman-Mu akan bekerja menguatkan kami setiap hari. Kami beritakan dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada dunia. Menceritakan siapa Yesus kepada dunia. Menceritakan bahwa Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah cinta, Tuhan adalah terang, Tuhan adalah juru selamat.
Karena Dia yang telah menciptakan kita, maka Dia juga yang menyelamatkan kita. Bukan manusia, bukan rasul, bukan nabi, bahkan bukan juga tokoh-tokoh dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia, tetapi justru Tuhan itu sendirilah yang menyelamatkan manusia, yang datang ke dalam dunia hanya demi untuk cinta kasihnya kepada kita, dan Dia telah rela mengorbankan darahnya sekali dan untuk selama-lamanya. Karena setiap pengorbanan darah yang dilakukan seluruh dunia ini tidak berguna, tidak berarti apa-apa. Tetapi jika Sang Pencipta itu sendiri yang datang dan memberikan dirinya dan menumpahkan darahnya sekali, satu untuk selama-lamanya, itu sangat berharga daripada apapun yang ditumpahkan oleh manusia, oleh pengorbanan-pengorbanan dari penyembahan-penyembahan. Karena Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang benar-benar melekat ke dalam Dia dan bersatu dengannya. Dia akan menyelamatkan kita semua, sehingga kita tidak lekang oleh waktu dan tempat dan waktu dan juga hal-hal yang tidak berguna. Karena Tuhan akan selalu memberi kita perpanjangan waktu dan pertobatan, sehingga kita semua beroleh kasih karunia selama pintu masih dibukakan. Berbahagialah kita yang setia percaya dalam segala hal, baik suka duka, penderitaan, bahagia, dan suka duka. Itulah sesungguhnya kasih Tuhan pada kita, sehingga kita tetap kuat menghadapi dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga buat kasih setiamu, sehingga kami beroleh kasih karunia setiap hari, beroleh kasih dalam pertobatan, sehingga kami melekat kepadamu, membawa seluruh hidup kami dalam puji-pujian, penyembahan, doa pribadi, bahkan ibadah kami. Kami takkan pernah lepas dari Engkau. Kami butuh beribadah setiap hari, setiap waktu, setiap tempat. Kami tak perlu validasi manusia, tak perlu perkataan manusia yang sering meremehkan dan menganggap bahwa butuh Tuhan itu lebih penting daripada butuh apapun. Karena membutuhkan Tuhan adalah hal yang berharga. Karena Tuhan adalah harta terbesar kami. Karena itu kami akan selalu mencari dan menemukan Engkau di dalam hidup kami. Kami tak mau lepas dari Engkau. Jangan jauhkan roh-Mu dari kami ya Bapa, supaya kami tetap melekat kuat dalam Kristus Yesus, dan firman-Mu akan terus bekerja dan memelihara kami selama-lamanya. Itulah kekuatan Injil dan firman yang hidup dalam kami, sehingga kami dapat menceritakan pada dunia dan tetap mengasihi seluruh makhluk di dunia ini, membersihkan segala sesuatu, dan tidak mau ikut-ikutan dalam perkumpulan orang jahat dan fasik. Karena Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan dan kefasikan. Tuhan cintai kejujuran. Begitu juga kami tidak mau hidup dalam kebohongan, dalam manipulasi, dalam suap, dalam segala hal yang tidak berkenan. Kami mau tetap hidup bersih, bertobat setiap hari, menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan kejahatan di dunia ini. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Bapa, berkati kami selalu dalam segala keadaan kami, dan jamah jiwa-jiwa dan selamat seluruh umat manusia, supaya bertobat, supaya hidup kudus. Walaupun kami tahu kami tidak sempurna seperti-Mu, tapi kami akan mau hidup dalam Engkau, dan paling tidak kami bisa bertobat setiap hari. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Jangan lupa subscribe. Tetapi serahkanlah segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka segala rencana dan kehidupan kita akan terlaksana, dan Tuhan berkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. God bless you all.